Dunia kedokteran tanah air kembali menjadi sorotan. Viral di media sosial dugaan pelecehan seksual oleh dokter IGD Persada Hospital di Malang, Jawa Timur. Korban pelecehan AY, oknum dokter IGD ini akhirnya melapor ke polisi. Kuasa hukum korban, Satria Manda Adi Marwan, mengatakan kedatangannya untuk melaporkan dokter AY atas pasal tindak pidana kekerasan seksual. Mereka juga menyayangkan tidak ada permintaan maaf dari pihak rumah sakit kepada korban. Meski dokter AY sendiri sudah diberi sanksi dan dinonaktifkan dari rumah sakit. Sebelumnya, pihak rumah sakit buka suara atas dugaan pelecehan seksual oleh dokter IGD pada pasien pada September 2022 yang viral di media sosial. Namun pihak rumah sakit menyebut hasil investigasi internal, dokter AY mengaku tidak melakukan pelecehan, hanya pemeriksaan normal. Namun rumah sakit membenarkan pemeriksaan dilakukan tanpa pendampingan perawat atau tidak sesuai SOP rumah sakit. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, korban pelecehan seksual oleh oknum dokter di IGD Rumah Sakit Persada Kota Malang, Jawa Timur tercatat ada 4 orang dan kemungkinan akan bertambah. Bertambahnya jumlah korban pencabulan di rumah sakit tersebut ini tentunya tidak lepas dari yang disampaikan oleh Satria Manda Adi selaku kuasa hukum selebgram yang diduga menjadi korban oknum dokter AY. Kasus pelecehan seksual itu terjadi ketika korban dirawat di Persada Hospital pada akhir September 2022 silam. 3 korbannya ini juga menjadi korban pencabulan dengan oknum dokter yang sama, namun pada hari yang berbeda. Bahkan 3 korban yang baru ini berani berbicara setelah selebgram yang menjadi korban dokter pencabulan ini baru melaporkan ya kejadian pencabulan. Sebelum kasus pencabulan itu terjadi, seorang selebgram asal Bandung memeriksakan diri lantaran mengalami sinusitis dan vertigo hingga melakukan rawat inap di ruang VIP Persada Hospital. Selang sehari, AY datang memeriksa korban walaupun bukan sebagai dokter yang bertugas. Ya, untuk kemudian membahas bagaimana fenomena oknum dokter yang hingga saat ini masih ternyata belum usai ya. Seperti gunung es yang terus bermunculan, kasus-kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum dokter. Kita akan bahas dengan 2 narasumber, satu melalui via Zoom dan yang satu hadir ke studio. Ada Humas PBID, Dr. Kestri Meher, yang terhubung dengan kami melalui sambungan Zoom, selaku Kabid Humas. Kemudian juga ada Heri Firmansyah selaku pakar hukum pidana. Selamat pagi, Mas Heri. Selamat pagi, Dr. Kestri. Selamat pagi. Baik. Kita mungkin tanya dulu mengenai kasus ini ke Dr. Kestri. Bagaimana saat ini sikap ID terhadap kasus-kasus pelecehan seksual yang kemudian mulai mencuat gitu, bermunculan satu persatu, Dok? Ya, yang pasti kami sangat prihatin ya tentunya karena kita ketahui juga bahwa profesi dokter ini hadir karena keluhuran profesi. Artinya seorang dokter tidak dinilai dari intelektualitas berpikirnya saja, namun harus memiliki moral yang baik dan beretika. Di mana seorang dokter ini kan telah disumpah menurut agamanya masing-masing, sehingga seharusnya dokter dalam melakukan pelayanan harus sesuai dengan sumpah dokter dan kode etik kedokteran. Lalu untuk menjadi dokter ini kan prosesnya sangat panjang ya, ditempa di dunia akademis, kemudian di profesi, dan juga sama semua harus berlandaskan kode etik kedokteran. Terus terang, peristiwa ini sangat memukul kami. Dan kami akan mengintrospeksi dengan adanya kasus seperti ini sangatlah merusak nama besar kami dan profesi kami. Oleh karena itu, kami mengutuk keras kejadian ini dan berharap oknum terkait mendapat hukuman yang setimbal dengan apa yang dilakukan oleh oknum tersebut, serta korban mendapat keadilan yang seadil-adilnya. Dan ID melalui Majelis Kehormatan Etik melakukan proses
untuk menjatuhkan sanksi-sanksi terhadap oknum terkait. Namun di sini apa yang dilakukan ID? Yang pertama kita melakukan sidang melalui Majelis Kehormatan Etik. Nah, adapun sanksi yang terberat dari ID yang untuk oknum terkait adalah memberhentikan atau mencabut keanggotaan ID terhadap oknum tersebut. Baik, Dokter Kestri, mungkin juga bisa dijelaskan bagaimana kemunculan oknum-oknum dokter ini dinilai seolah gunung es yang kemudian hingga saat ini mulai mencuat, mulai ramai, ternyata banyak oknum-oknum yang melakukan pelecehan seksual. Tanggapannya dari PBID seperti apa, Dokter Kestri? Ya, yang pasti ya untuk saat ini sebelum tahun 2023 ID itu mengeluarkan surat rekomendasi praktek di mana tujuan dari surat rekomendasi praktek ini untuk kami dapat mengawasi seluruh dokter-dokter yang ada di Indonesia yang nilainya 514 orang tersebar di 514 kabupaten kota. Nah, bagaimana cara kami mengawasinya? Nah, setiap 5 tahun itu kan mereka mengurus surat izin praktek. Sebelum mereka mendapatkan surat rekomendasi dari ID tersebut, mereka dilakukan tes etika berupa pelafasan kembali sumpah dokter dan pelafasan kembali etik kedokteran. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mereka mengingat kembali. Khawatir 5 tahun yang lalu sudah lewat. Namun, pengawasan dan terkait etik tersebut ketika keluar Undang-Undang Nomor 17 itu sekarang bukan wewenang kami lagi, diambil alih oleh pemerintah. Yang kami khawatirkan adalah kelonggaran pengawasan terhadap dokter ini akibat tidak ada lagi rekomendasi surat izin praktek tersebut. Sekarang untuk mengurus izin praktek ini kita dapat melakukannya online. Selain itu juga yang kedua mungkin kita bisa menghimbau terkait dengan tata kelola rumah sakit karena kita ketahui juga ya pasien ini diperiksa tanpa pendampingan dan tidak sesuai dengan SOP dan ini tata kelola rumah sakitnya juga harus kita komunikasikan atau rumah sakitnya kita memberi himbauan bahwasannya pengawasan terhadap dokter dan tata kelola rumah sakit ini harus diperbaiki. Nah, selain itu juga kita juga memberikan edukasi terhadap masyarakat terkait dengan bahwasannya setiap ingin melakukan pemeriksaan ke dokter itu harus ditemanin keluarga. Namun apabila tidak ditemanin keluarga, sebaiknya rumah sakit itu memberi pendampingan kepada pasien. Nah, ini semua harus dikomunikasikan karena kata kunci yang pertama itu adalah komunikasi. Nah, jangan lupa juga bahwasannya setiap dokter dan pasien ini memiliki hak dan kewajiban, terutama pasien. Pasien itu berhak untuk mendapatkan informasi sejelas-jelasnya terhadap penyakit yang berhubungan dengan pasien tersebut. Nah, yang kedua juga, pasien juga setelah dokter menjelaskan, pasien juga memiliki hak untuk bertanya sedetail-detailnya. Kenapa saya dilakukan ini? Kenapa apa efek sampingnya dan bagaimana efek samping jangka panjangnya? Ini semua harus jelas. Dan sebelum kita melakukan tindakan medis juga harus ada persetujuan medis, di mana persetujuan medis itu harus disertai oleh tanda tangan sebagai bukti bahwa pasien menyetujuinya. Namun semua dikembalikan lagi ke pasien. Ada beberapa kasus yang dimana pasien tidak ingin ada pendamping karena tidak ingin penyakitnya itu diketahui oleh keluarga maupun orang lain. Baik. Oke. Berarti ada pasien yang tertutup begitu dan mekanisme pengawasan sepertinya kalau kita dengar penjelasan Dokter Kestri harusnya ada juga pengawasan dari pihak rumah sakit dan pendampingan kepada pasien. Tapi yang cukup menarik sedikit saja menarik ke belakang penjelasan dari Dokter Kestri bahwa tidak lagi ID mengeluarkan surat rekomendasi. Apakah ini salah satu bentuk yang membuat ID sendiri mulai melemah dalam sektor pengawasan atau seperti apa dari penjelasan tadi, Dokter Kestri? Ya. Setelah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, ID tidak punya wewenang lagi. Wewenang ID sekarang hanya terkait keanggotaan saja. Baik. Maka oleh karena itu sanksi terberat dari ID hanya memberhentikan keanggotaan ID terhadap dokter-dokter yang melanggar etika. Baik, sanksi etik. Untuk ID sanksi etik. Tapi sanksi pidananya seperti apa? Mas Heri, untuk kasus oknum dokter seperti ini melihatnya dari kacamata hukum? Ya, yang pertama-tama tentu kita menyayangkan ya. Tadi benar bahwa ini fenomena gunung es yang mungkin ada lemahnya juga dalam sisi pencegahan ya. Ada harusnya satgas-satgas pencegahan yang disiapkan oleh, mungkin diinisiasi juga oleh ID. Baru di ujungnya bicara tentang pidana tadi Mbak Kumala, bahwa dalam konteks
undang-undang yang bisa dikenakan. Ada 2 undang-undang mungkin. Yang pertama Undang-Undang TPKS, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pasal 6C misalnya, Undang-Undang nomor 12 tahun 2022, dan juga Undang-Undang Kesehatan tadi yang sudah disinggung, misalnya pasal 308. Jadi dalam konteks ini kan ada penyalahgunaan kewenangan, kepercayaan terhadap suatu tindakan yang sebenarnya di sini ada kerentanan ya, ada ketidaksetaraan antara dokter dengan pasien. Umumnya pasien akan ikut-ikut saja tuh aturan main yang disampaikan di antara itu dokter ataupun rumah sakit begitu ya. Maka perlu ada konsensualisme di situ, ada kesepakatan dan ada pendampingan. Ketika misalnya ini bukan dilakukan dalam tindakan yang darurat misalnya. Di luar dari yang darurat, maka SOP yang berjalan tuh harus ada protapnya seperti apa. Sehingga ketika ada yang di luar konteks dilakukan, maka kita bisa katakan ini pertama sudah pasti menyalahi etiknya, ya kan? Padahal sumpah dokter itu kan ada untuk melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dan juga menjaga martabat profesi. Nah ini yang harusnya juga ditekankan ya, disampaikan kepada setiap dokter yang melakukan tugas pokok dan fungsinya di setiap unit. Tentu banyak hal yang baik dari para dokter yang sudah lakukan ya demi ini kan kesehatan hanya oknum, banyak. Ya, semua dokter seperti betul. Tapi tentunya ini juga harus jadi perhatian kan, karena akan mencoreng nama institusi, begitu. Dan sekarang juga kita tidak hanya menyoal pada masalah si pelaku saja, bahwa kita harus menyoal pada masalah trauma yang dimiliki oleh si korban. Dan dalam konteks Perma, misalnya Perma nomor 1 tahun 2022, itu diatur tentang bagaimana pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana. Dan saya rasa ini perlu untuk didorong ke arah sana ya, dan juga perlu ada upaya untuk mensiarkan informasi bahwa korban itu perlu untuk speak up, untuk menyampaikan. Ini kan yang terjadi adalah ketika satu speak up, mulai bermunculan yang lain. Maka baru berani, tidak ada keberanian. Nah kalau kita kemudian bicara ini kan dari pelaku, korban. Sementara dari pihak rumah sakit sendiri, Bang Heri melihatnya seperti apa? Apakah juga bisa dikenakan hukum pidana melihat adanya kelalaian begitu dalam pengawasan? Ya, memang harus ada keterbukaan manajemen di sana ya. Kalau kita bicara ada kelalaian, tentunya kelalaian yang bentuknya seperti apa? Apakah kelalaian ini sifatnya, kalau kelalaian dengan kesengajaan kan berbeda. Kecuali ini terstruktur masif misalnya, mohon maaf misalnya rumah sakit itu juga terlibat dalam menginisiasi kejahatan tadi, merestui dalam tanda petik, bahkan memfasilitasi. Tentu tidak lepas dari jerat pidana. Tapi tentunya secara bijaksana kita akan melihat untuk menilai bahwa pertanggungjawaban pidana itu sifatnya individu. Nah, apalagi kalau kita dalam beberapa kasus mereka melakukan di luar dari konteks kerjaan, memanggil begitu kan, secara pribadi. Ada beberapa kasus ya. Menemui secara aktif begitu kan. Menghubungi secara pribadi juga. Ya, tapi yang paling berbahaya adalah kita tidak hanya bicara tentang keamanan, tapi keselamatan. Karena kemarin di kasus yang di Garut, kalau saya nggak salah itu kan memberikan suntikan sejumlah 15 kali secara total. Yang ini Bandung. Ya, itu kalau sampai terjadi dan kemudian ternyata membahayakan keselamatan seseorang, hukum pidana pun sebenarnya sudah tidak bisa mengembalikan posisi semula kan. Artinya kalau kita bicara hukum pidana tidak bisa mengembalikan, apakah ada bentuk hukuman lain yang pantas ataupun bisa diberikan kepada pelaku sehingga memberikan efek jerak? Ya, mungkin hukuman kebiri mungkin seperti itu? Itu bisa didorong sebagai upaya maksimal ya, karena dalam undang-undang itu kan bicara hanya ancaman pidana, tapi juga mungkin secara keperdataan untuk pemulihan tadi kita bicarakan bahwa korban ini tidak hanya bicara fisik dan mental, tapi secara sosial dan ekonomi. Maka hal yang dia terima itu kan mungkin berlangsung lama, bertahun-tahun nantinya. Ini yang harus difikirkan dalam kerangka memperbaiki katakanlah undang-undang yang berkaitan dengan TPKS misalnya. Ini kan juga harus memberikan rasa posisi yang perlindungan hukum yang tinggi terhadap para korban tadi. Baik. Ini juga melihat sanksi atau hukuman pidana kepada pelaku pelecehan seksual ini hanya 12 tahun penjara. Kalau menurut saya itu dari sisi korban itu sangat ringan, Mas. Nanti kita akan bahas, tapi kita jeda terlebih dahulu, pemirsa. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum ke Bang Heri, saya ingin melanjutkan pertanyaan saya tadi ke Dr. Kestri. Dr. Kestri, artinya jika ada pengambil alihan fungsi wewenang yang sebelumnya dilakukan oleh ID, sehingga ini memberikan faktor pelemahan dalam sektor pengawasan, apakah yang harus dilakukan sekarang oleh PBID untuk mengembalikan kekuatan pengawasannya, Dr. Kestri? Ya, seperti saya katakan tadi ya, keterbatasan kami saat ini adalah, dan wewenang kami saat ini adalah
mencabut keanggotaan dari seorang dokter yang melanggar etik, di mana kami tidak punya lagi kekuatan terkait dengan hal-hal lain, ya. Nah, adapun sanksi yang diberikan itulah yang paling berat dari ini. Namun mungkin kedepannya kita akan bisa berbenah, saling diskusi dan saling kolaborasi antar institusi terkait, di mana kami juga selalu memberikan himbauan kepada dokter apabila saya garis bawahin lagi ya, apabila melakukan tindakan kepada pasien yang tidak ada keluarganya, karena ini yang paling penting ya, dan tenaga kesehatan yang mendampingi kemudian kalau keluarganya tidak ada. Selain itu juga admin rumah sakit ini harus menawarkan untuk pendampingan apabila pasien itu dalam posisi atau keadaan yang sendiri. Terus bagaimana kasusnya apabila pasien ini tidak ingin ditemani sama sekali. Yang paling penting adalah persetujuan pasien, dibubuhkan tanda tangan sebagai bukti yang tidak bisa diganggu lagi. Nah, kemudian yang paling utama lagi apa dari hal-hal tersebut? Komunikasi efektif, bahwasannya antara dokter dan pasien ini selain terbangun komunikasi, ini kan pasti terjadi membangun kepercayaan pasiennya. Namun dalam membangun kepercayaan pasien ini juga dokter juga harus memiliki etika-etika yang persis yang saya sebutkan tadi pertama di awal, bahwasannya etika kedokteran itu juga harus terus dicanangkan dan ditekankan. Nah, jangan lupa juga haknya pasien ini berhak untuk mendapat informasi sejelas-jelasnya terkait dengan penyakitnya, terkait dengan terapinya, dan terkait dengan tindak lanjutnya. Dan jangan lupa lagi, dengan adanya hal-hal tersebut, mungkin sedikit saya sampaikan juga ya, terkait dengan sistem saat ini untuk mencegah kasus asusila ke depannya, di mana ID diberi kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan praktek kedokteran. Karena apa? Karena tujuan dari pembinaan dan pengawasan ini untuk melindungi masyarakat. Nah, dengan hilangnya kewenangan itu, ini yang kita khawatirkan adalah membahayakan masyarakat. Walaupun yang terjadi ini di setiap institusi mungkin ada oknum-oknum. Nah, hari ini ya, yang dibahas adalah terkait dengan oknum-oknum itu dokter ya, terkait dengan kesehatan. Jadi itulah harapan kami bahwasannya ini diberikan kewenangan untuk pembinaan dan pengawasan praktek. Dan selain itu juga terkait dengan pembinaan etika ini juga harus ditingkatkan. Yang terakhir adalah edukasi kepada masyarakat itu harus jelas dan tepat. Terima kasih. Baik, berarti harus dikembalikan kewenangan kepada ID untuk berarti pengawasannya sekarang sejauh ini kalau untuk pengawasan dokter sendiri ada di mana, Dokter Kestri? Di pemerintah, Kementerian Kesehatan. Di Kementerian Kesehatan. Berarti Dokter Kestri juga sepakat bahwa sebenarnya rumah sakit ini ikut bertanggung jawab ya dalam kasus-kasus seperti ini, Dok? Sebelum tahun 2023, ID memiliki wewenang terkait dengan dokter-dokter yang ada di Indonesia yang di bawah naungan ID. Namun setelah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, ID tidak punya wewenang itu. Wewenang ID hanyalah sebatas keanggotaan saja. Makanya terkait hal-hal asusila ataupun terkait dengan pelecehan seksual ini, keterbatasan ID hanya sebatas keanggotaannya saja. Baik, Dokter Kestri, maaf saya potong, bahwa kalau kita berkaca dari kasus yang sekarang viral di Malang ini kan terjadinya pada tahun 2022, artinya kan seharusnya ini masih menjadi kewenangan dari ID sendiri, Dokter Kestri. Benar, namun kan dilaporkannya saat ini. Apabila dilaporkan pada tahun 2022, mungkin itu akan menjadi wewenang ID dan akan diberikan sanksi seperti selain dicabutnya keanggotaan, mungkin terkait dengan sidang etik dan kita melakukan pengawasan pembinaan terhadap dokter tersebut. Baik, kita kembali ke Mas Heri. Mas Heri, kalau tadi kita lihat sanksi hukuman untuk oknum yang melakukan pelecehan seksual ini, menurut saya ini sangat ringan ya, hanya 12 tahun penjara. Kenapa seperti itu, Mas? Ya, mungkin perlu dipertimbangkan dimasukkan ketentuan pasal 64 KUHP tentang fair goes to handling perbuatan berlanjut ya. Kemudian juga pintu masuknya bisa lewat pasal 52 KUHP. Bisa ada pemberatan pidana yang ancamannya bisa ditambah sepertiga. Jadi 12 tahun tadi di ancaman maksimal bisa jadi 17 tahun misalnya. Kemudian juga saya tadi ingin menanggapi juga ya. Mungkin perlu juga ada pemikiran untuk mereka yang ditempatkan menjadi dokter di satu rumah sakit, sebagai bentuk pertanggungjawaban rumah sakit adalah melakukan cek ya, tindakan untuk mencek apakah setiap
dokter yang ditempatkan di sana itu, ya mohon maaf ya, ini oknum sekali lagi, apakah ada kelainan seksual atau tidak. Betul. Ini apalagi mereka yang berkaitan langsung dengan fisik ya, dengan tubuh dari pasien, menjamah dan lain sebagainya. Untuk melakukan satu tindakan itu saya rasa perlu dipertimbangkan kembali ya, untuk melakukan hal semaksimal tadi. Kemudian juga untuk Undang-Undang TPKS sendiri sebagai informasi adalah di pasal 23 itu menutup upaya penyelesaian di luar pengadilan. Berarti perdamaian itu tidak dianjurkan kecuali untuk peradilan anak misalnya. Kemudian kalaupun toh pada hakikatnya akan terjadi kesepakatan perdamaian, itu kemudian tidak menggugurkan pertanggungjawaban pidana si pelaku. Maka pasal 23 tadi harus dipegang teguh juga dalam pelaksanaan Undang-Undang TPKS tadi. Karena mungkin ada upaya untuk ya penyelesaian di luar konteks tadi ya, di luar pengadilan, tapi undang-undang ini mengacu pada ketentuan itu. Ya, kita nggak tahu ke depan akan seperti apa. Yang tugas kita hanya menyampaikan saja ya. Tapi Bang Heri, kalau yang cukup menarik adalah bagaimana hukuman tambahan sepertiga diterapkan apabila kan ada tindak lanjut setelah korban ini mendapatkan penanganan begitu ya. Artinya secara pelecehan seksual sudah terjadi, kemudian setelah dilakukan penanganan pengobatan begitu ya. Ini baru hukumannya sepertiga. Padahal kan kalau kita berbicara kewenangan, dokter ini kan memiliki kewenangan yang lebih ketika melakukan pelecehan seksual. Artinya kan kalau kita bicara kekuatan pasien dan juga dokter, mungkin pasien akan nurut-nurut saja. Nah, dengan kewenangan yang diberikan itu, apakah kemudian tidak bisa diberikan hukuman tambahan sama sekali, Dok? Bang Heri? Peluang itu pasti ada, tapi tentunya kita juga jangan lupa simptom dari gejala penyakit ini yang perlu diantisipasi ya, bahwa penguatan dalam pencegahan tadi juga penting. Bagaimana peran SOP, bagaimana peran tata kelola tadi Bu Dokter udah sampaikan itu. Saya rasa ini yang harus diperkuat juga, di samping tadi bahwa ketentuan pidananya sudah clean and clear kok, sudah jelas. Kalau dia melakukan satu tindakan yang melanggar dari kode etik profesi dan juga sumpah dokter, kan tidak ada tindakan-tindakan semacam itu dimasukkan kualifikasi sebagai yang dijalankan oleh seorang profesi dokter kan. Nah, jadi ini bagi saya sudah jelas dari beberapa perkara yang muncul saat ini, itu jelas perkaranya adalah masuk dalam perbuatan pidana begitu. Bukan hanya kode etik profesi, bahkan kode etik profesi itu bisa didahului oleh pidananya menurut saya. Karena bicara tentang pidana kan ketika ini sudah dikualifikasikan minimum dua alat buktinya ada, kesalahan seorang itu ada, perbuatan pidananya ada, maka tinggal pertanggungjawaban pidananya saja. Kecuali ada alasan menghapus pidana, misalnya karena orang itu dianggap misalnya punya sakit jiwa misalnya. Tapi apakah seorang sakit jiwa untuk seorang profesi dokter? Kelainan seksual seperti itu, apakah itu akan mengurangi atau mengaburkan hukumannya begitu? Ya, tentu kita berhati-hati dalam menyampaikan hal ini ya. Jangan sampai ini jadi pattern, jadi rumus seseorang ketika ingin mendorong lepas untuk gitu ya, ingin lepas, benar, sepakat sekali, ingin lepas dari jerat hukum tadi. Tapi yang pasti harus ada pendalaman ya terhadap proses penyidikan tadi, dan bukan penyidik yang bisa memutuskan. Karena kan harus diuji kembali kan apakah karena benar. Karena itulah Mas, narasi kelainan seksual itu jangan sampai itu menjadi alasan. Betul, karena itu tadi kita angkat kan kasus kejahatan itu, tersebut. Kita angkat isu tadi agar jangan sampai ini kemudian dijadikan tameng tadi kan, atau tadi salah satunya adalah way out-nya diselesaikan secara kekeluargaan tadi. Tentunya tidak akan banyak hal yang bisa kita peroleh pembelajaran terkait dengan perbaikan, dan kita mendorong juga perbaikan sistem internal tadi di Ikatan Dokter Indonesia misalnya, yang coba untuk memberikan kontribusi masukan juga ke Kementerian Kesehatan. Karena posisi yang tadi yang rentan ya, karena dia sebagai seorang pasien, tentunya dia seakan-akan beranggapan bahwa mereka hanya melakukan saja apa yang diminta karena mereka nggak punya. Artinya kan makanya yang tadi saya jelaskan bahwa seorang dokter kan memiliki power yang begitu besar. Artinya pasien bisa saja nurut-nurut saja. Artinya kalau pelecehan seksual dilakukan oleh seorang oknum dokter, ini kan kalau hukumannya sama berarti sama saja dong dengan orang biasa yang melakukan pelecehan seksual. Tentunya didorong ke arah sana ya, agar itu berat, dan kemudian juga mungkin juga dipasang CCTV ya. Nah, itu bisa dijadikan alat bukti nggak? Artinya kita kan juga harus berhati-hati. Artinya CCTV itu bisa jadi sebuah pelanggaran undang-undang ITE. Iya, karena masalahnya juga kadang yang ada, mohon maaf ya, ada area sensitif juga yang mungkin sedang diperiksa begitu kan. Nah, jadi memang mungkin yang paling penting adalah memperbaiki SOP bahwa itu ditempel, menurut saya juga di depan disampaikan bahwa jangan sampai kalau sedang melakukan proses seperti ini tidak didampingi sama sekali, baik dari internal rumah sakit ataupun dari pihak keluarga. Bahkan kalau bisa didorong kewajibannya dari pihak keluarga harus hadir. Baik, Mas Heri.
Bang untuk Eri, meminimalisir. terima kasih banyak atas waktunya dan Iya. penjelasannya. Tentunya kita berharap bagaimana kasus ini cepat selesai. Ini yang terakhir deh, titik kan Iya. begitu kita berharap. Amin. Dokter Kestri juga Dr. terima Kestri, kasih terima kasih. atas waktunya. Kita juga berharap bagaimana perbaikan dokter-dokter, apalagi dokter-dokter spesialis juga masih sangat minim di Indonesia. Tentunya ini tidak mempengaruhi bagaimana pelayanan kesehatan yang akan diberikan untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih Dokter Kestri dan juga Bang Eri atas Sama-sama. waktunya di Apa Kabar Selamat Indonesia Pagi.